Level Toro yang gitu yang di Toreda kalau mereka punya 3 titik, 4 titik bisa aja sebulan mereka juga dapat 100 juta ya. Tapi yang kita mau adalah yang Anda punya 1 titik aja di level samurai, income-nya sudah lumayan ya, 50 sampai 150 juta. Ya, jadi di AFC hari ini saya juga sedang bahwa tim-timnya kita semua ya di timnya AFC. Ya kemarin kita baru menang loh ya. Kemarin saya baru hadir di asosiasi ya di AP2I sama Kemendak ya. Kemarin kita bikin satu namanya Atamimi Award dan kita memenangkan 4 piala ya. Piala pertama adalah CEO of the Year, jadi Pak Niko GM kita menjadi CEO yang the best ya. Dari berapa? Dari 180 multi level marketing yang terdaftar di AP2I ya. Nah, jadi dari 180 lebih CEO kita, Pak GM kita nomor 1. Keliling terus ya Kak? Sering kan? Suara kenceng ya? Nggak jelas ya? Cek, 1, 2, 3, cek. Kalau ini gimana Pak? Nah, coba. Tes. Ini lebih kenceng ya? Oke teman-teman. Jadi tadi permintaan di belakang jangan terlalu cepat dan suara kenceng ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita baru menang 4 piala ya. Yang pertama adalah CEO of the Year, itu Bapak GM kita ya, Nicholas Lampisella, terpilih dari 180 multi level marketing yang terdaftar di AP2I. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua kita adalah member grow of the year ya. Jadi pertumbuhan member yang terbanyak juga ya. Jadi kita pertumbuhan member boleh dibilang selama 6 tahun berturut-turut, karena Atamimi Award ini itu setiap 2 tahun sekali. Jadi kita 3 periode dapat terus. Jadi pertumbuhan kita bagus ya selama 3. Jadi selama 6 tahun pertumbuhan kita sangat bagus. Dan kemudian kita juga termasuk juga sales ya. Salesnya juga nomor 1 juga kita ya. Dari 180 perusahaan. Karena hari ini mungkin saingan kita mungkin sekarang tinggal 1 ya. Karena yang saya tahu punya nomor 2-nya itu sudah tutup katanya di Indonesia. Jadi saingan kita tinggal 1, berarti kita hari ini mungkin ada berada di urutan nomor 2 ya, perusahaan multi level marketing terbesar di Indonesia. Nah, kita mudah-mudahan dalam waktu singkat lagi 2-3 tahun lah ya, maunya kan begitu ya, kita bisa jadi nomor 1 di Indonesia ya. Nah, kemudian yang paling bergengsi kemarin kita dapat lagi adalah MLM of the Year. Jadi kita MLM yang terbaik ya dari 180 MLM yang terdaftar di AP2I ya. Nah, ini yang satu kebanggaan kita. Berkat siapa? Ya berkat kalian semua dong ya kan? Ya berkat kita kerja keras semua ya. Oke. Next. Ya. Oke, jadi tadi saya akan bahas di sini ya. Jadi kalau di level samurai, teman-teman sudah lumayan ya punya income 50 sampai 150 juta. Nah, dan sekarang terus terang di AFC ini yang punya income terus begitu hilang ya. Oke, senggol. Ya, kalau di AFC sekarang yang punya income 50 sampai 100 juta itu ada ribuan orang loh sekarang ya. Dari Aceh sampai ke Papua ya. Dan di Papua sekarang sangat banyak yang punya income ya. Dokter-dokter di Papua aja sekarang punya income yang 50 tambahan ya, tambahan income. Sangat banyak. Oke teman-teman, jadi mungkin hari ini saya nggak terlalu banyak mau bahas teori ya. Karena kalau teori itu nggak enak. Kita lebih bagus cerita-cerita aja ya. Iya, kayak cerita lebih cerita lebih nggak stres ya itu ya. Oke teman-teman. Nah, nomor 1 teman-teman, kalau kita mau berhasil di dunia ini apa namanya? Network marketing ya. Atau kita bisa sebut juga namanya affiliate business partner, bisa juga sekarang ya. Kata-kata lain adalah Anda bisa juga ya kan, saya juga affiliate nih business partner sama perusahaan AFC dari Jepang. Ya, gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi kata-kata sekarang banyak yang Anda bisa gunakan. Nah, nomor 1 kalau istilahnya kan umum adalah apa? MLM lah ya. Nah, nomor 1 teman-teman, kalau kita mau sukses di dunia multi level marketing, Anda harus mengerti dulu kata-kata MLM. Ada speaker? Ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 adalah teman-teman harus mengerti namanya MLM. Ya, ini apa nih? Karena kalau Anda tidak mengerti, kalau Anda tidak bangga dengan kata-kata ini, nggak bisa teman-teman.
Hari ini dunia sudah berubah total teman-teman ya. Anda masih tahu ya, wawancara mata Naswa aja ya, di wawancara mata Naswa 5 penghasilan profesional saat ini yang tertinggi adalah pemain multi level marketing. Ternyata mengalahkan profesi lain ya kan yang dibangga-banggakan. Yang biasanya kalau sekolah gimana anak-anak kita? Kalau udah lulus mau jadi apa? Dokter ya kan, jadi insinyur, jadi pilot ya, jadi perawat ada, jadi guru ada ya kan, apalagi yang lebih sering polisi ya. Nah ternyata ini adalah nomor 1 adalah pemain multi level marketing sekarang adalah income yang terbesar saat ini di Indonesia gitu teman. Nah kenapa kita nggak belajar? Bener Bapak Ibu? Nah masalahnya guru sama dosen-dosen kita pun nggak ngerti. Karena mereka nggak ngerti gimana kan mereka mau ngajarin kita Pak, benar nggak? Lebih kurang seperti itu ya. Nah jadi ini kita harus belajar sesuatu dari mana? Dari luar teman-teman ya. Jadi ibaratnya apa? Nah saya cerita lagi. Ibaratnya jadi kalau Anda mau berhasil di sini paling penting nomor 1 adalah kita harus cari ketemu mentor, ya mentor atau guru yang tepat. Nah karena semua hal itu seperti mata koin, ada 2 sisi, kiri dan kanan, betul nggak? Nah seringkali kalau kita mau belajar sesuatu kita salah tanya. Contoh misalnya, Ibu bisa berenang nggak? Nggak bisa ya. Contoh misalnya, kita mau belajar berenang, ya. Ibu mau belajar berenang. Kemudian saya mau belajar berenang. Kemudian saya tanya kepada orang yang salah. Ibu siapa namanya Bu? Triasi, Bu Tri aja lah ya. Nah, misalnya saya tanya kepada Bu Tri misalnya contohnya kemarin habis kelelep, hampir kelelep ya. Begitu saya tanya Bu Tri, saya mau belajar berenang. Bu Tri bilang apa? Pak Budi, jangan deket-deket sama kolam renang. Kalau Anda terpleset, Anda bisa mati loh. Benar nggak? Betul. Tapi kalau saya nanya pada orang yang jago berenang, Ibu bisa berenang? Bisa. Siapa Bu? Juliana. Nah, misalnya saya tanya kepada Ibu yang jago berenang, Bu, saya mau belajar berenang, Bu Juliana. Dia bilang apa? Berenang tuh enak katanya, ya kan? Tidur aja bisa di atas air. Nah, gimana? Tadi tidur bisa di atas air, ini apa? Jangan dekat sama kolam renang. Terpleset kita mati loh. Jadi segala sesuatu itu selalu ada 2 sisi, teman-teman. Sama di dalam bisnis ini, di dalam kata-kata multi level marketing, kalau Anda mau sukses harus pilih guru yang tepat. Benar kan? Nah, seringkali kita tanya kepada guru yang salah. Habis join ini 3 bulan multi level marketing, gagal Pak. Dia keluar lagi, pindah lagi. MLM kedua. 3 bulan, gagal lagi Pak. Dia pindah lagi. Jadi dia udah pindah 10 MLM. Jadi saya tanya lagi, gimana mau belajar MLM? Dia bilang, jangan Pak Budi. MLM itu gak ada yang bagus. Ya kan? Nah, saya masuk 10, semua gagal. Nah, jadi saya belajar kepada guru yang salah. Tapi kalau Anda belajar kepada para Bushido, ya kan, yang para samurai di sini yang semua udah dapat uang semua, even tahu para Toreda yang udah dapat uang semua, ya kan? Ditanya MLM gimana? Dia bilang, wih enak, ya kan? Nah, kenapa? Karena di bisnis kita ini ada namanya perkalian, ya teman-teman ya. Nah, seringkali kita, karena kenapa kita kadang-kadang, dulu saya tertarik sama multi level marketing karena saya dulu kerja juga ya sebagai IT. Jadi saya adalah IT konsultan ya di hampir semua bank di Indonesia. Nah, jadi saya kerja di perusahaan asing. Jadi bos saya orang Malaysia. Ya, jadi hampir semua kita jualan software, hampir semua di perusahaan di Indonesia yang besar-besar banknya itu pakai software kita ya sampai hari ini juga. Nah, jadi saya kerja sama mereka. Nah, jadi kemudian waktu umur 33 tahun, nah saya mulai sadar. Artinya saya mau pensiun muda, pensiun kaya Pak. Nah, kemudian saya lihat, nah kalau saya kerja terus kan nggak mungkin saya bisa pensiun muda, pensiun kaya, betul nggak? Kita kerja mau beli 1 rumah aja Pak, nyicil aja berapa puluh tahun Pak? Betul dong? 10 tahun ya? 20 tahun bener, kalau di Jepang sekarang sampai 100 tahun cicilannya kan gitu kan? Di Indonesia kita masih wajar-wajar lah ya 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau di luar negeri 50 sampai 100 tahun. Nah artinya apa? Anda mau beli 1 properti aja kita mesti nyicil berapa lama, benar nggak? Nah gimana kita mau kaya gitu ya? Nah pada saat umur 33 tahun, nah saya sudah mulai. Karena pada saat itu saya mau pensiun muda, pensiun kaya, nah saya suka baca, dan kemudian saya suka ikut semua kelas-kelas motivasi gitu ya. Nah di situ saya dapat jawaban ya. Ketemulah guru saya banyak guru-guru saya dari Singapura, dari Malaysia ya, dari Indonesia, salah satu patung di Semboringin juga. Nah jadi dari situ saya ketemu jawabannya. Katanya gini, Budi kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu, usaha kita harus ada perkaliannya ya. Jadi usaha kita harus ada perkalian dan harus ada pertambahan. Jadi kalau usaha kita tidak ada perkalian dan tidak ada pertambahan, kita susah jadi kaya, lama jadi kaya. Nangkap ya? Nah kalau saya kerja di kantoran kali 1, bisa jadi kaya nggak? Bisa ya, bisa tidak, betul nggak? Lama. Ya kemungkinan besar saya harus diangkat jadi direktur, kemudian kalau bisa menjadi komisaris, gitu, jadi pemilik.
Nah kalau enggak berarti kalau kita masih wajah-wajah sebagai karyawan nggak mungkin ya, seperti itu ya. Nah jadi artinya kita harus punya perkalian. Nah kalau kita kerja nggak ada perkalian, karena kerja jadi karyawan adalah kali satu Pak, benar nggak? Nah kalau kita masih sehat, kalau kita sakit, kita udah ditendang, benar nggak? Nggak ada orang yang mau bayar kita Pak, benar nggak? Perusahaan kan begitu kan, kalau kita udah mulai sakit, mulai dia bicara kita. Nah, Pak sadarlah kan gitu. Nah perusahaan sekarang juga lagi susah, kalau bisa kita mengundurkan diri Pak ya, karena dia juga nggak mau bayar pesangon. Seperti itu ya. Nah saudara sepupu saya banyak yang jadi dokter. Dokter ada perkalian nggak Pak? Nggak ada juga, kali satu juga. Kalau dia nggak praktek, nggak ada uang juga. Ya pengacara. Nah sekarang anak saya yang paling kecil sekarang ngambil pengacara. Sama lawyer. Kalau nggak ada kasus, nggak ada uang juga. Jadi makanya banyak pengacara kita bikin kasus. Iya, jadi kalau ada kasus kan ada uang. Iya, ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita punya toko, kita punya restoran, sama loh nggak ada perkalian, benar nggak? Kalau kita toko kita, restoran kita nggak buka, punya income nggak? Nggak ada teman-teman. Jadi ternyata salah satunya adalah kata guru saya Pak. Perkalian itu ada di mana? Nah, dia tanya saya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Saya bilang nggak ada, karena begitu saya lulus, ya, begitu saya mulai kerja beberapa tahun, bapak saya udah meninggal ya, dulu karena hepatitis C ya, karena livernya mengeras. Nah, sebelum mengenal usuk usigul ya, kalau mengenal usuk usigul 30 tahun lalu udah beres kita Pak ya. Iya. Makanya dunia kadang-kadang ya kita belum mengenal ya perusahaan Jepang. Nah, jadi beliau kena hepatitis C sudah meninggal ya, divonis ketahuan 6 bulan, belum 6 bulan dia udah meninggal. Nah, jadi pada saat itu saya bilang nggak ada bapak saya udah meninggal ya kan, artinya kita harus berjuang ya dari usia muda kita ya, nggak ada yang ditinggalkan buat kita. Nah, karena bapak kamu tidak punya pabrik, dia bilang nih, satu-satunya adalah multi level marketing. Karena multi level marketing hari ini yang punya perkalian Bapak Ibu. Betul? Nah, yang tadi saya bilang, berapa banyak orang yang punya income tadi yang dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran, betul kan? Nah, komisi saya bulan kemarin saya sekarang cukup stabil, dibayar 2 miliar satu bulan. Oke? Ya. Padahal cuma kata-kata kan masuknya semua sama, benar nggak? Paling tinggi paketnya cuma berapa? Diamond 21.600.000, betul nggak? Nah, jadi Anda mau kemudian dibayar berapa ratus juta, berapa miliar karena multi level marketing. Oke, kita bahas ini ya supaya Anda lebih jelas mengerti apa? Lebih mengenal ini. Nah, makhluk ini ya, makhluknya MLM. Karena kalau nggak ngerti dan kalau Anda kurang pede, kurang percaya diri, nggak bisa. Karena nomor satu kita ketemu teman kita, contohnya di sini ada Bu Ewin, ya kan? Nomor satu apa? Orang paling nggak suka multi level. Kalau saya tawarin Bu Ewin, langsung, Pak Budi, ini apa? Multi level marketing ya? Saya paling benci, saya paling nggak suka multi level. Dia tawarin saya kan, itu kan? Itu nomor satu nih. Kalau Anda kalau nggak bisa jawab dengan kata-kata multi level marketing, nggak bisa Bapak Ibu. Betul? Nah, ya, jadi nomor satu ini. Apa sih namanya multi level marketing? Sebenarnya multi level marketing sama aja. Oke. Atau gini, saya bahas mengenai teman-teman kalau kita mau berbisnis, kan tadi berarti apa? Kalau kita mau pensiun, berarti kita harus punya usaha. Salah satu adalah bisnis ya. Nah, kita punya 3 cara teman-teman untuk kita berbisnis. Ya, dulu saya belajarnya gitu ya dari semua lah ya, dari guru-guru saya ya. Kita cuma punya 3 cara untuk kita berbisnis. Cara pertama apa teman-teman? Cara pertama apa? Kita harus punya modal dong, betul nggak? Kan kita mau bisnis dan kemudian kita harus bisa menciptakan sistem ya, kita harus bisa ciptakan sistem. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, contohnya nih gitu. Saya mau bikin perusahaan namanya ekspor import. Saya mau bikin perusahaan namanya ekspor import ya. Berarti kan saya harus bisa menciptakan sistem A sampai Z, betul nggak? Dari mulai recruiting karyawan, betul kan? Dari mengurus izin-izin semuanya, ya dong. Barang yang kita import, barang kita ekspor, betul nggak? Gudang, betul nggak? Semua dong, bahkan ekspedisi, pengiriman, kan semua saya harus kuasai, Pak. Betul? Artinya saya harus punya uang dan saya harus bisa menciptakan sistem A sampai Z. Nah, artinya saya bisa punya satu perusahaan namanya ekspor import. Nah, tapi karena saya kerjanya di bidang IT, saya bilang saya nggak bisa, betul nggak? Modal pun, uang pun terbatas, betul nggak? Kalau kita hari ini, kalau kita kerja di kantoran, bisa kita nabung berapa hari ini, betul nggak? Susah nabung loh sekarang, betul nggak? Iya, kayaknya belum kata bang, baru habis gajian, langsung ke ATM udah habis Bu ya. Nah, dulu kalau kita kerja di kantoran ada istilahnya, namanya P17 dulu. Iya, kita dulu kalau di kantoran gitu Pak, ada istilah P17. Pergi pagi, pulang petang,
pendapatan pas-pasan, Potong pinjaman. potong pajak, potong pinjaman, Pingsan. pinggang pegel-pegel juga tuh ya. Gitu. Jadi istilahnya gitu, Pak. Jadi cuma numpang lewat. Jadi kita terima ya tanggal 25 gajian ke ATM transfer habis malah kurang lagi ya. Nah, kurang mesti cari pinjaman lagi gitu ya. Nah, jadi cuma ini. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kita hari ini belajar untuk kita bisa lebih sukses ya. Oke, nomor satu adalah teman harus punya modal dan harus punya ciptakan sistem A sampai Z. Nah, saya bilang modal saya nggak bisa, benar nggak? Karena contoh misalnya kita punya gaji, pada saat itu saya kerja masih belasan juta, anggap 1 bulan kita sepinter-pinternya kita nabung bisa cuma berapa tuh? Gaji cuma 10 juta lebih, Bu. Wah, ya kan? Paling kita nabung paling 2 juta, benar kan? Iya, 2 juta. Kalau 2 juta setahun cuma berapa? 2 juta, setahun 24 juta. 10 tahun baru 240 juta, benar nggak? Nah, diajak partner sama Bu Ewin, yuk Pak Budi kita bisnis yuk. Keluar modal 250 juta. Langsung kita mikir, nah tabungan saya 10 tahun nih. Kalau gagal hilang nih, saya masih kerja 10 tahun lagi ngulang, benar nggak? Nggak mungkin, jadi kita pasti was-was, nggak mungkin. Jadi kalau kita sebagai karyawan, teman kita ngajak partner kita modal besar, udah pasti kita nggak berani. Habis, masa kita mau kerja lagi dari awal lagi, benar nggak untuk ngumpulin ya? Berarti nomor 1, bagi saya adalah nggak mungkin ya. Nomor 2, nah ternyata dia bilang apa kata guru saya? Harus punya modal juga. Nah, kalau kita nggak bisa ciptakan sistemnya, kita beli katanya. Ya, kita beli sistem yang sudah ada. Maksudnya apa? Beli sistem yang sudah ada. Beli sistem franchise. Anggap dulu ya. Contohnya hari ini kan banyak nih sekarang ya orang jualan franchise ya. Kopi apa aja lah ya, sampai warteg semua kan dijual franchise ya. Ada jaminan nggak untuk kita berhasil? Nggak ada juga jaminan ya. Dulu waktu awal-awal Pak Misui ya, wis keren di mana-mana. Sekarang di mana-mana Misui Pak, nggak ada jaminan juga kita sukses, bener? Sepi ya? Iya udah mulai sepi, bener. Nah yang pintar siapa? Pemiliknya. Satu franchise dia jual 150 juta, hari ini satu dunia dia udah jual 10.000 outlet lebih. 10.000 kali 150 juta, dia udah pegang 1,5 triliun Mbak. Anda kita dagang, Anda balik modal nggak balik modal tuh urusan Anda, bener nggak? Yang penting pemiliknya sudah pegang uang dulu 150 juta ya. Dari penjualan di toko aja dia masih ngambil royalti. Iya ya kan? Barang bahan baku dia jual ke kita aja dia masih untungin. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa menciptakan sistem, kita beli sistem ini ya konsekuensi seperti itu ya. Nah, dulu zamannya saya waktu tahun 2004 ya, waktu pertama kali, kalau saya mau beli franchise mahal-mahal semua, belum ada yang murah-murah, bener nggak? Masih McDonald, Starbucks ya, masih semua yang mahal-mahal ya, KFC kayak gitu-gitu, semua masih miliaran-miliaran, yang 5, 10, 15 miliar, nggak mungkin kita bisa beli juga ya, seperti itu. Nah, jadi nomor 2 saya juga bilang, wah kayaknya nggak bisa juga ya. Terserah teman-teman ya, untuk teman-teman hari ini kalau punya modal, mau beli franchise yang ada boleh ya, tapi ada jaminan, nggak ada jaminan juga ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ternyata modalnya kecil, kan gitu kan, modalnya kecil, dan ternyata sistemnya sudah ada juga, apa? Yang sistemnya sudah ada juga, MLM ya nggak? Nah, ternyata nomor yang ketiga ini, MLM itu ternyata satu, kita cuma investasi modalnya kecil, ternyata sistemnya sudah ada, benar nggak? Nah, udah diciptakan juga sama sistem sama kantor seperti AFC kan? Nah, dari semua dari sistem kita apa? Nggak perlu kita sediain stok, benar nggak? Kita nggak perlu sewa gudang, semua udah disiapin, benar nggak? Anda tinggal jalankan aja, begitu kita jalankan input aja, besok ada konnichiwa, benar nggak? Lebih gampang. Besok terjadi kontainer terbakar, pabrik terbakar, kita nggak usah pusing, benar nggak? Kalau usaha kita semua nih kita mesti pikirin semua, coba. Nah, jadi artinya apa? Nomor 3 ini MLM ya, kata guru saya. Jadi modalnya kecil, tetapi penghasilan kita nomor 3 ternyata tidak kalah dengan nomor 2 dan nomor 1, benar nggak? Nah, itu banyak orang nggak sadari. Jadi sebenarnya multi level marketing juga bisnis. Ternyata penghasilan kita tidak kalah dengan nomor 2 dan nomor 3, benar nggak Pak? Nomor 1, kayak contohnya kita, 1 bulan kita mau, nah saya kemarin masih ada lihat, karena saya juga ada beli saham, Kimia Farma. Kimia Farma, saya lihat prospektifnya ya kalau saya, neraca keuangannya dia di tahun 2002 ya tahun kemarin ya 2023 ya, tahun ini kan 2024. Nah itu perusahaan ini punya 17.000 karyawan, 17.000 karyawan, punya sekitar belasan pabrik, punya apotek aja kayaknya 1.000 lebih, punya lagi klinik kecantikan,
punya lagi banyak lagi apa yang di luar negeri, ya kan? Segitu banyak Pak. Profitnya, keuntungan bersih berapa Pak? 24 miliar Pak. Nah kemudian saya mikir, nah saya aja kan nggak punya karyawan. Kalau 1 bulan 2 miliar juga 1 tahun 24 miliar Pak. Coba, nggak pusing loh Pak, saya tidur aja Pak. Kalau mereka dia pusing loh Pak. Coba, nangkap nggak Bapak Ibu? Anda hari ini punya modal besar, investasi besar aja, nggak bisa tidur loh. Kalau masih untung, kalau nggak untung Pak, habis loh Pak. Kita malah berhutang lagi betul. Nah kadang-kadang saya juga belajar juga. Kadang-kadang kita belajar hari ini ya, banyak belajar kita. Seringkali banyak orang kadang-kadang kita mau ambisi. Boleh nggak ambisi? Boleh. Tapi seringkali ambisi kalau kita salah bisa habis loh, bisa jadi berhutang. Contoh ya, kita kalau di Jakarta kita sering bikin acara di Hotel Ibis tuh, Hotel Ibis Style yang di Sunter. Nah di Jakarta kita sering sewa tempat di sana, kita bikin acara LP besar di sana untuk 500 orang. Nah yang punya Hotel Ibis Style itu adalah teman kita juga. Nah sama, dia juga member FC ya. Jadi sekarang sudah kasih ke anak, namanya Pak Joni sama Ibu Meli ya sekarang yang menangani. Nah saya mikirnya gini, itu lahan itu di Sunter lebih kurang anggap 5.000 meter. Sebenarnya lebih besar dari itu, anggap aja lah. Mereka punya lahan 5.000 meter. 5.000 meter sekarang kalau di Sunter di Jakarta itu lebih kurang 40 juta per meter. Nah kalau 5.000 meter kali 40 juta berarti punya berapa? 200 miliar ya. Dia punya 200 miliar. Nah kadang-kadang kita berambisi nih, anggap oke. Berarti di atas kertas kan kita punya aset 200 miliar. Nah kemudian saya berambisi nih. Wah, saya ketemu Pak Firdaus nih. Pak Fir, kayaknya kita lebih keren kalau kita harus bangun hotel Pak. Oh iya bener. Punya modal nggak? Nggak ada. Ya udah kita agunin aja ya Kak. Betul dong? Biar kita agunin, kita pinjam uang bank, kesannya kan keren, ya kan? Kita punya hotel, oke. Akhirnya tanah sertifikat kita agunin dan kemudian kita minta pinjaman modal, ya kan? Anggap kita dapat pinjaman modal 100 miliar, 150 miliar Pak, untuk kita bangun. Dan nanti aset kita kan 200 miliar. Nah begitu saya bangun hotelnya naik ke atas, udah jadi, tiba-tiba pandemi Pak. Tiba-tiba pandemi saya nggak bisa bayar angsuran cicilannya Pak. Kena peringatan 1, SP1, SP2, SP3. Habislah Pak aset saya. Dilelang Pak. Dijual cuma 190. Akhirnya apa Pak? Setelah dilelang, setelah saya mikir-mikir, tadinya saya masih punya tanah loh. Karena saya berambisi jadi bangun hotel, sekarang tanah pun saya nggak punya loh Pak. Coba. Jadi sebenarnya kita pintar kok bodoh. Nah nggak teman-teman? Ini banyak terjadi loh. Saya lihat banyak teman-teman saya, orang bisnis itu seperti itu loh Pak. Gara-gara kita berambisi, kemarin tiba-tiba pandemi 3 tahun, yang kaya jadi miskin loh Pak. Anggap, yang tadinya Anda punya aset, jadi seolah tidak punya aset. Itu salah di mana? Ya, sesimpel itu ya. Jadi ini matematikanya saya cuma kadarin. Jadi tadinya kita di atas kertas, kita masih punya tanah, sertifikat 200 miliar. Gara-gara saya berambisi, saya bangun hotel, bisa habis. Ya teman-teman ya. Nah jadi ambisi boleh, tapi kita harus pintar juga. Nah lebih bagus apa? Lebih bagus saya kerjasama. Ngerti nggak? Anggap misalnya saya nggak punya modal, lebih bagus saya harus rela berkorban, partnership gitu loh. Nah saya cari nih siapa yang bisa bangun. Ketemu Pak Firdaus. Oke, Anda kan kontraktor, Anda yang bangun mau nggak? Kita bagi hasil aja, 50-50 ya kan? Nah Pak Fir yang bangun nih, terjadi bermasalah. Nah kan cuma asetnya Pak Fir dong yang disita, benar nggak? Kan dia nggak mungkin sertifikat saya dianggunin, ya kan? Nah apakah kemudian Pak Fir punya lahan, punya perusahaan? Itu yang betul nggak? Nah kemudian Pak Firdaus bangunan di tanah saya masih milik saya, betul nggak? Nah itulah kita harus kadang-kadang kita harus pinter juga dalam bisa menganalisa ya. Jangan bukannya kita semuanya mau, nggak bisa ya. Kemarin waktu hari ini saya sekarang punya kafe. Kemarin sama, ada juga datang beberapa tamu juga. Begitu saya ngomong gitu dia bener juga ya. Dia tinggal di Modernan juga, rumahnya besar. Dia bilang sekarang juga lagi disita. Salah satu sama Pak, yang ternyata berambisi kan kadang-kadang kita minta pinjaman modal Pak, ya kan? Nah tiba-tiba pandemi nggak bisa bayar, udah rumah disita semua Pak, habis. Tuh tadinya kita punya uang bisa jadi miskin ya. Nah jadi banyak orang tadi saya bilang kembali ke multi level marketing lagi. Sebenarnya kalau bisnis konvensional 1 dan 2 tuh nggak mudah teman-teman ya. Jadi ternyata nomor 3 itu lebih mudah. Setuju? Jadi udah lebih mantap belum? Nah oke. Nah di multi level marketing teman-teman, ternyata setelah saya pelajari, kata guru saya atau apa? Dulu kan saya karena bergerak di bidang IT ya, bergerak di bidang IT, saya bilang saya mau pensiun muda, pensiun kaya.
Nah, guru saya bilang gini, Budi kamu bergerak, bilang IT. Wah, kamu susah kaya katanya. Hah? Saya bilang susah kaya, kenapa Pak? Nah, dia bilang kalau di IT Pak, Anda baru belajar, Anda baru menguasai, ya kan? Anda baru mau cari uang, dia sudah berubah lagi. Nah, terus kamu belajar lagi, baru menguasai, terus mau cari uang, nah dia berubah lagi. Nah, terus kapan kamu kaya? Iya benar juga ya, kapan gua kaya ya, tiap hari berubah ya. Kan gitu kan? Nah, dia bilang paling enak di multi level marketing, kata guru saya. Dari 32 tahun lalu, sejak MW pertama kali masuk Indonesia, sampai hari ini, tidak lebih dari 30 pertanyaan. Nah, jadi kalau Anda bisa jawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, pasti Anda kaya dong. Wah, saya bilang kalau 30 pertanyaan gampang dong Pak, ya nggak Pak? Bener nggak? 30 pertanyaan bisa jawab dong Pak? Iya, nah jadi 30 pertanyaan seperti apa? Nah, masih ingat nggak? Dulu kan saya pernah jadi konsultan salah satu bank, misalnya di Bank Mega. Nah ya, ketemu Pak Charot Tanjung. Misalnya Pak Charot Tanjung, oke Budi, bantu saya call center misalnya. Nah, Anda tahu dong call center ya? Nah, contohnya Pak siapa? Ali. Pak Ali, misalnya Pak Ali nih. Pak Ali ngambil uang Pak di ATM. Tet, kemudian apa Pak? Uang nggak keluar Pak. Kesel nggak Pak? Kesel dong. Wah, udah pencet uang nggak keluar nih, saldo kedebet. Pak Ali telepon kan ke call center kan. Begitu kita telepon ke agent call centernya sudah punya jawaban Pak. Jadi meja kerjanya mereka 1 kali 1 Pak. Ini dindingnya Pak, tempelin kertas semua Pak. Jadi begitu Pak Ali komplain mengenai tadi uangnya nggak keluar, nah sudah ada jawabannya. Maaf Pak Ali, ya sudah mengganggu aktivitas Bapak, ya kan? Kan jawabnya gitu. Ya tapi Bapak jangan khawatir, nah ya kan? Masalah Bapak sudah dicatat, ya kan, di dalam sistem. Nanti beberapa saat lagi saldo Bapak akan segera dikeringkan kembali. Kan begitu Pak jawabannya. Nah nanti Pak Ali komplain mengenai internet banking, oh pertanyaan nomor 20, dia tinggal baca Pak. Pak Ali komplain mengenai M-banking, pertanyaan nomor 10, jadi tinggal jawab. Betul nggak Pak Ali? Soalnya apa? Karena di bank aja tuh punya prosedur. Contoh hari ini ada agent, nah ibu lah ya contohnya ya. Nah baru bekerja di perusahaan tadi, udah pinter nih, kerja udah 3 tahun, kemudian dia bilang, Pak Budi, saya mau nikah Pak, saya mau resign. Nah kita udah ngajar pinter-pinter, dia bilang dia mau resign Pak. Nah terus gimana Pak kita? Masa kita mau hire lagi Pak, orang baru lagi, ngajarin lagi? Di perbankan banyak produk, gimana nggak? Tabungan, deposito, pinjaman, ya kan, kartu kredit. Kita udah ajarin semua nih, udah pinter. 3 tahun kemudian dia bilang, Pak saya mau nikah, saya mau resign, mau kawin. Masa kita cari orang lagi, ngajarin lagi Pak? Nggak mungkin, betul nggak? Nah jadi lebih bagus tadi adalah standar prosedur Pak. Jadi ternyata di agent call center di bank juga sudah ada pertanyaan Pak. Jadi dinding mereka sudah tempelin kertas. Nah kan lebih gampang. Ada orang baru, saya tinggal ngajarin. Cara bacanya gimana Pak? Ya nggak? Kalau cara bacanya kan 3 hari udah bisa Pak. Betul Pak? Daripada saya ngajarin pinjaman bagaimana, kartu kredit gimana cara kerjanya. Oh ribet Pak, ya kan? Lebih bagus. Nah, orang nanya ini, nah kamu baca pertanyaan nomor 25. Orang tanya ini, nah pertanyaan nomor 27, ya kan? Sudah ada jawaban semua. Jadi ternyata di multi level marketing juga sama seperti itu, teman-teman ya. Cuma ada 30 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama apa? Yang pertama tadi paling banyak tadi itu multi level marketing dulu. Saya paling benci dan saya nggak suka multi level marketing. Itu nomor 1 yang tadi ini ya. Nah, kalau ditanya ini kalau gimana? Kalau mereka keberatan. Nah, Anda harus bisa jawab. Jawabnya apa? Nah, jadi dulu saya diajarkan sama guru saya adalah cara menjawabnya ada 2. Yang pertama jadi teman, yang kedua jadi konsultan ya. Yang pertama jadi teman dan kedua jadi konsultan. Jadi begitu Bu Ewin bilang saya keberatan, ya kan? Saya paling benci dan saya paling gak suka multi level marketing. Jawabnya apa? Jadi teman. Jadi sama Bu Ewin, saya juga paling benci dan saya juga paling gak suka multi level marketing. Kan cocok ya kan? Sama, dia benci, saya juga benci, betul nggak? Coba, ya, dibalik ya. Bu Ewin bilang saya paling benci, saya nggak suka multi level marketing. Nah, saya nggak jadi teman, saya membantah. Gak bisa Bu Ewin, Anda pernah tahu nggak sekarang multi level marketing sekarang lagi tren dia, ya kan? Kita nomor 1. Anda ngajak orang berantem, ya kan? Orang lagi nggak suka, orang lagi, ya benar nggak? Orang lagi nggak suka, Anda ngajak orang berantem. Nah, berarti nggak bisa. Tapi begitu Bu Ewin bilang saya paling nggak suka multi level marketing, sama. Saya juga tidak suka dan saya juga paling benci multi level marketing. Cocok, ya kan? Nah, setelah itu apa? Yang kedua, jadi konsultan. Kalau jadi konsultan berarti kita memberi solusi. Tetapi kan udah enak kan? Nah, ya. Jadi sama dulu yang pertama. Saya paling benci dan saya paling gak suka multi level marketing. Tetapi ya, setelah saya pelajari Bu Ewin, nah ternyata saya juga melihat para pengusaha-pengusaha, para konglomerat sekarang
mulai memasarkan produk mereka melalui multi level marketing. Jadi multi level marketing cuma satu cara pemasaran produk, benar nggak? Dan pembayaran komisi kepada agennya, Pak, benar kan? Iya. Contohnya apa? Perusahaan konglomerat, ada perusahaan Onimex bikin satu divisi multi level marketing memasarkan produk mereka namanya Multicare. Dibikin multi level marketingnya, ada lagi Sido muncul, mereka juga bikin divisi multi level marketing dan masih banyak. Jadi perusahaan-perusahaan besar, para konglomerat sekarang mulai. Nah, kenapa kita benci orang aja perusahaan bos-bos gede aja konglomeratnya sekarang ini? Mereka aja bikin divisi multi level marketing, nangkap ya? Nah, jadi kadang-kadang teman-teman kita kan nggak ngerti. Nah, tapi setelah kita jelasin, nah kan Bu Ewin udah mulai redah, ya gitu ya. Jadi kalau pada saat orang kalau keberatan, kita stop. Ya, lebih bagus gitu ya, tidak terjadi namanya argumen. Supaya kita tidak terjadi selisih dan kita tidak mencari musuh. Nah, stop, selesai, oke. Orang kembali, dia akan mulai cari. Sekarang udah banyak ya, pulang ke rumah kita sudah ada Mbak Google kita. Nah, dia akan cari di Google tuh. Nah, cari tahu lebih banyak mengenai network marketing. Ternyata responnya bagus. Nah, dia akan telepon kita lagi. Oke, Pak Budi, kita lanjut lagi, gitu ya pembahasannya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi nomor satu adalah jadi teman dan jadi konsultan. Oke, tadi Bu Ewin bilang pertanyaan nomor 2 apa? Mahal. Kalau mahal gimana jawabnya? Mahal. Nggak bisa Bu Ewin, murah. Anda ngajak orang berantem lagi, nggak bisa. Kalau mahal gimana jawabnya? Jadi teman. Iya, mahal. Sama Bu Ewin, mahal. Mahal. Saya juga pertama kali bergabung juga saya kira mahal. Nah gitu loh, cocok jadinya. Jadi dia merasa mahal, saya juga mahal. Ada orang yang masuk di sini nggak merasa ini barangnya murah? Kalau ada yang merasa murah salah nih waktu itu. Ya kan? Jadi sama semuanya. Jadi kalau begitu masuk kita merasa mahal, satu kotak 1,8 juta, wajar. Jadi kita harus bilang sama Bu Ewin, ya kan? Mahal. Sama waktu saya bergabung pertama kali saya juga mahal. Tetapi, kan itu enaknya gitu kan? Tetapi gitu. Setelah itu kita jadi konsultan, mulai kasih solusi tetapi. Nah, kalau mahal lawannya apa? Cerita ya teman-teman. Jadi orang network marketing, Anda coba lihat, hampir semua orang dari Toreda ke atas pasti jago bercerita. Nah, ya Bu ya, pasti jago bercerita. Jadi sebenarnya multi level marketing itu harus bisa bercerita. Kita kadang-kadang nggak perlu jawab pertanyaan orang itu. Nah, bercerita gimana? Nah, oke, setelah kan saya udah bilang oke, setuju kan? Nah, tetapi Bu Ewin kemarin ya kan, nah saya masih ingat nih, saya diajak sama Bu Sido yang Bu Novi ya, pergi prospek satu dokter. Nah, dokter ini tinggal di Bekasi ya, dokter ini udah 73 tahun kalau salah pada saat itu ya. Nah, dokter ini pernah mengalami stroke ya, jadi agamanya muslim, jadi kalau dia lagi mau sholat, mau sujud, nah dia nggak bisa. Jadi dia duduk di kursi roda, ditemenin sama istrinya. Jadi singkat cerita, mereka ketemu dokter ini, kemudian cerita produknya dari Jepang, ada paten manfaat. Nah, kalau dokter yang sudah pernah bekerja sama dengan Jepang, dia tahu produknya bagus ya. Nah, jadi singkat cerita, dokter ini bergabung Diamond, dia beli 12 kotak. Nah, 10 hari kemudian, teman-teman cerita lagi, telepon ke dokter. Dok, gimana kabarnya? Dokter itu bilang, sekarang saya bisa sujud. Nah, jadi menurut Anda, kita balikin lagi, jadi menurut Bapak, 21.600.000 jadi mahal atau jadi murah? Selesai. Ya, jadi sebenarnya mahal dan murah itu kalau orang sudah merasakan manfaat jadi murah, betul? Jadi kalau Anda tidak menceritakan manfaat, nggak ada artinya mahal. Jadi makanya kadang mahal tuh bagi orang, iya bagi orang sehat, ya. Tapi kalau kita udah sakit, ya uang bukan artinya lagi. Ya, misalnya contohnya kita diabetes rasa, kaki sudah mau diamputasi, Pak. Kita bisa bicara, dok lah jangan diamputasi lah, 5 miliar saya bayar, tapi jangan dipotong. Nggak bisa, Pak, ya kan? Iya, pada saat kita punya berapa uang pun gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya prospek orang-orang kaya, nah teman-teman saya kaya, gampang. Kalau Anda prospek orang kaya, kasih ketakutan aja, Pak. Iya, bener, Pak. Jadi ada bicara panjang lebar capek. Nah, contoh deh, misalnya Pak Fosil sekarang katanya kan udah kaya nih, udah banyak mobil. Nah, datang ke rumah Pak Fosil. Pak Fosil, rumahnya banyak ya, mobilnya banyak ya, keren-keren nih. Kalau mobil kita rusak, ada spare part, Pak. Kalau kita rusak, Pak, tinggal tunggu waktu aja lu, Pak. Nggak ada waktu, nggak ada spare partnya. Ya takut ya kan. Makanya Pak, hidup kita ini, Pak Faustin ya. Ada uang berapapun kita nggak bisa bawa pergi. Kan kita maunya juga bisa kita hidup sehat, kumpul sama anak cucu kita. Ya kan? Nah, Anda keluar dari sini, kita langsung bilang, biarlah saya mau belilah. Ya gitu loh, singkat ya kan. Jadi kadang-kadang, apalagi kalau saya ketemu calon member saya, Pak, yang usia kalau udah hampir 60, Pak, udah gampang lagi, Pak, saya takutin, Pak. Saya cuma bilang gini, aduh ketemu laki-laki nih, aduh Pak, kemarin saya ketemu dokter ya kan. Nah saya kira harapan hidup kita masih panjang. Ternyata dokter revisi. Pak, harapan hidup kita Pak, laki-laki Pak, tinggal 69. Gitu kan, dia udah mulai takut kan? Karena kan 69. Saya kira kita sekolah dulu masih 70-80. Nah, hari ini kan makanya kalau kita belajarnya
AFC. Kan kalau di Jepang usia paling panjang ya, hampir 90 tahun tuh. Kalau Anda pergi ke Jepang sekarang, Anda masih bisa ketemu orang yang 90 tahun ke atas, ada 2,7 juta orang. Luar biasa ya di Jepang. Makanya usia yang kalau panjang umur semua di Jepang. Ya pasti beda lah. Kalau di iya betul dari segi makanan, orang makanan kita semuanya nggak sehat di Indonesia ya kan? Ya, kalau di Jepang Anda pergi ke Jepang, di tengahnya tuh lebih banyak rebusan dia ya. Gorengan ada satu dia di atas. Kalau kita mana bisa lawan dia Bu ya? Pagi siang malam gorengan semua. Ya nggak? Nasi goreng, iya nasi goreng, apa semua kue tiaw apa semua, keripik goreng semua. Makanya kita ini, nah, jadi ketemu dokter kita bilang, dia bilang harapan hidup kita tinggal laki-laki tinggal 69. Nah dia udah mulai takut kan? Saya kemarin ketemu lagi dokter-dokter muda. Setelah saya bilang 69, saya direvisi lagi. Dia bilang, Pak Budi, 69-nya kita nggak bisa capai katanya. Ternyata laki-laki di Indonesia saat ini yang paling banyak meninggal adalah di usia 60 sampai 65. Coba, makin takut nggak dia? Pak, aku 65. Iya, saya ngomong aja saya takut Pak. Ya kan? Sekarang tinggal 60 sampai 65. Ya, ternyata laki-laki yang paling banyak meninggal di Indonesia. Nah, kemarin saya ketemu Pak. Nah, setelah saya ngomong begitu, kemarin ada datang ke kafe saya, ini pensiunan dari Angkatan Udara ya. Langsung dia bilang, Pak bener Pak. Wah gitu ya, Pak bener Pak. Nah, saya punya 2 grup katanya. Dia punya 2 grup katanya ya. Satu grup isinya WhatsApp-nya dia ada 500 orang. 500 orang, 2 grup Pak. Total 1000 orang Pak. Dia bilang, sekarang sisa berapa Pak? Sisa 200 Pak. 800 orangnya sudah meninggal Pak. Bener teman-teman. Nah, saya kemarin ketemu ibu-ibu lagi. Nah, begitu saya bilang, begini lagi, ibu-ibu bilang, bener lagi Pak. Nah, ibu-ibu ini juga sama, pegawai swasta juga ya. Beliau sehari ini kalau nggak salah juga 67 kalau nggak salah. Nah, begitu saya bilang begini, dia bilang, bener Pak. Saya punya grup, itu satu grupnya saya Pak, 660 orang. Sekarang sisa berapa? 80 orang Pak. Sisanya mati semua Pak. Jadi ternyata kesimpulannya adalah teman-teman, kita masih punya banyak uang. Kalau punya banyak uang, kita lebih panjang umur Pak. Iya nggak Pak? Kalau kita nggak punya uang, stres loh Pak. Nah, banyak dari kita ini baru sadar setelah kita pensiun, 60 tahun uang kita habis Pak. Nah, tadi bicara uang ya. Kita nih hari ini cerita aja ngelawur nih, ngelantur gitu. Atau kita mau ini aja, teori aja. Mau teori atau mau cerita aja? Cerita aja ya. Stres gitu ya. Nah, teman-teman hari ini ya, kita banyak dari kita, nah seperti ini ya. Ini saya gambar ini ya. Nah ini kan perjalanan hidup kita Bu ya. Semua dari kita ini pasti punya mau capai apa? Tujuan. Pasti kita juga mau capai impian kita, benar nggak? Nah, contoh di sini saya pakai usia yang mana nih? Yang muda-muda nggak ada ya? Ini. Oh ini terlalu muda. Terlalu muda. Hah? Laki-laki aja, mana laki-laki? Terlalu muda. Nah itu aja tadi. Oke. Bapak usia berapa Pak? 36. Oke, Bapak usia 36. Contoh ya Pak ya, kita kan belajar sama-sama. Ya, 36 tahun. Pak siapa Pak? Hah? Sugeng ya? Ya. Oke, Sugeng aja lah Pak, Sugeng aja ya. Pak Sugeng, oke. Pak Sugeng sekarang usia 36 tahun. Nah, Pak Ali. Oke, 36 tahun. Nah, rencana Bapak Pak mau kerja sampai umur berapa Pak? 53 tahun? 43 tahun? Yakin Pak? Oke, mau kerja sampai usia 43 tahun. Jadi sekarang Pak Sugeng cuma punya 3 tahun Pak, ya kan? Untuk mengumpulkan uang Pak, benar nggak? Sisa 7 tahun Pak. Nah, Pak Sugeng 43 tahun. Kira-kira Pak, setelah pensiun butuh biaya hidup berapa Pak? 1 bulan Pak. Nah, biaya hidup itu kan begini Pak. Tetap kita bisa kumpul sama teman-teman, benar nggak? Makan di restoran, ya kalau diajak sama Bu Ewin, jalan-jalan ke Australia setahun 2 kali masih bisa, gitu loh. Ya. Jangan kata Pak Niko udah pensiun, tapi tiap hari kita di rumah makan nasi kangkung. Itu mah bukan pensiun Pak, itu mah nyusahin diri. Ya. Jadi kalau pensiun kita juga tetap mesti beraktivitas juga. Nah kira-kira Pak seperti itu aktivitas Bapak itu butuh biaya hidup berapa Pak sebulan? Angkanya Pak, contohnya Pak, biar teman-teman belajar aja Pak. 50 cukup Pak ya?
Hah? Oke, 50 juta. Ya, 50 juta per bulan. Ya. Kita butuh loh, Pak. Kenapa? Karena kan Pak Sugeng nggak tahu dikasih umur berapa. Ternyata dikasih umur panjang sama Tuhan sampai 85. Nah, 42 tahun lagi loh, Pak. Coba, Pak. Bapak kerja sampai 43, mesti menghidupi 42 tahun ke depan lagi loh, Pak. Yakin nggak, Pak? Kalau kita mulai bekerja di usia 20, sebenarnya Bapak cuma ngumpulin uang 23 tahun loh. Kerja 23 tahun, nah, nabung 23 tahun untuk menghidupi 42 tahun ke depan lagi, Pak. Nah, ini banyak orang yang biasanya adalah ini nggak sadar ya. Jadi dia nggak punya rencana kerja, nggak punya rencana keuangan. Nah, ternyata 50 juta Pak per bulan, Bapak butuh deposito berapa, Pak? Bapak butuh deposito lebih kurang adalah 10 miliar, Pak. Kenapa? Karena 10 miliar kalau kita masuk ke obligasi bank 6% itu dapat setahun 600 juta, Pak. Dibagi 12 adalah 50 juta per bulan, Pak. Udah, obligasi nggak ada pajak. Ya. Nah, kalau kita teman-teman hari ini berapa banyak dari kita yang pensiun di usia 55, 58 yang punya rekening tabungan 1 miliar? Kalau nggak punya, yang ini boleh dibawa pulang. Iya, tinggal hadapan sama Pak Niko. Nggak banyak loh teman-teman orang yang setelah pensiun yang punya tabungan 1 miliar, tidak banyak. Kenapa? Karena rumah sama kendaraan kita pakai itu tidak dihitung aset, benar nggak? Ya, itu dianggap liabilities. Makanya rumah semakin besar, kendaraan semakin banyak, biaya kita semakin besar. Kan gitu, ya kan? Rumah semakin besar kan pembantu semakin banyak, listrik semakin gede. Iya, mana ada kan itu seperti itu. Ya, nah jadi kalau kita bicara hari ini, kalau kita punya tadi uang 1 miliar, sekarang nggak ada artinya teman-teman. 1 miliar deposito BCA hari ini 4%, 40 juta 1 tahun. Bagi 12, 3,3. Potong pajak 20%, tinggal 2,7. Hari ini biaya hidup Pak di Jakarta Pak 15 juta Pak untuk keluarga kecil. Hari ini biaya hidup. Nah, saya nggak tahu di Surabaya. Paling di Surabaya juga paling kurang-kurangin dikit. Betul nggak? Mungkin masih di atas 10 juta juga. Ya kan? Biaya hidup. Nah, kalau udah kita bicara 15 juta plus inflasi tadi Bapak Pak Sugeng 7 tahun kemudian baru pensiun. Nah, tambah inflasi lagi mungkin kita udah biaya hidup kita mungkin udah 20 juta, 25 juta Pak, ya kan? Nah, 20 juta, 25 juta Pak. Kita tadi apa? Cuma dapat bunga dari deposito kita cuma 2,7 Pak. Kan kurang. Berarti kita ngambil depoko kan? Ngambil depoko berapa Pak? 4-5 tahun habis. Udah habis 60 tahun kita mesti kerja lagi Pak. Nah itu loh, jadi banyak orang nggak sadar kalau kita punya uang di deposito kita dikit, nggak bisa Pak. 3-5 tahun habis Anda kembali. Nah dulu saya pernah jadi mungkin saya sharing aja pengalaman saya. Nah saya pernah jadi konsultan di Bank Mandiri ya tahun 99. Pada saat itu Bank Mandiri merger, masih ingat nggak? Ya ini generasi yang kita lah ya. Kalau generasi yang di bawah ini kayaknya nggak ngerti nih. Contohnya udah Bank Mandiri ya. Pada saat itu kita Bank Mandiri merger dari 4 bank, Bank Pindo, Bank Bumidaya, ya, Bank Esim bersatu menjadi Bank Mandiri. Nah saya menjadi konsultan mereka dan saya yang merubah sistem yang hari ini Bank Mandiri pakai ya, sistem di perbankannya. Nah pada saat itu saya lebih kurang meng-hire, saya memperkerjakan lagi lebih kurang 100 karyawan kepala cabang untuk bekerja di bawah saya. Karena saya ingin mengganti sistem yang baru, tetap saya butuh orang lama ya. Nah mereka ditawarkan pensiun dini rata-rata kepala cabang. Nah kepala cabang tahun 99 rata-rata punya gaji udah cukup tinggi, itu 5 juta aja Pak. Ya, karena kalau kepala cabang kantor kas ya kan di ruko-ruko itu paling juga gaji cuma 5 juta. Nah mereka ditawarkan pensiun dini 60 kali gaji, ambil nggak Pak? Rata-rata ambil. 5 juta kali 60 adalah terima berapa? 300 juta. Begitu uang 300 juta masuk ke rumah, ternyata 1-2 tahun kemudian habis Pak. Nah saya juga iseng, saya juga suka bertanya ya. Ini kan kita belajar pengalaman orang ya, kita belajar. Nah yang pertama saya tanya, kenapa uangnya habis? Nah dia bilang Pak begitu, bawa pulang istrinya bilang, Papa rumahnya sudah bocor. Benar nggak? Nah kita kerja hari ini Pak, saya jadi karyawan, termasuk kita kerja di ASN ya kan? Karena uang kita kan habis pas-pasan juga. Ya, kita mau renovasi, kita mau beli rumah, semuanya adalah pinjaman. Nah, akhirnya apa? Kita nggak mungkin renovasi. Dapat uang, kita anggap udahlah, udah bocor, kita keluarin 100 juta Pak. Untuk betulin yang renovasi Pak. Udah 100 juta udah habis. Sisa
200. Nah, yang satu lagi istri lagi bilang lagi, Papa, iya mobil satu udah kurang, anak-anak sekarang udah mulai gede. Beli satu lagi ya Pak? Beli satu lagi. Iya ya. Zaman saya pada satu 9 tahun 2000, oke lah anggap 100 juta aja udah dapat yang bagus ya kan? Nah, udah sisa 100 Pak. Sisa 100. Nah, ketemu lagi temennya. Yuk kita bisnis yuk. Wih, boleh juga nih. Bisnis apa? Udahlah bisnis toko kacamata aja. Nah, toh sekarang anak-anak kita semua pakai kacamata kok ya kan? Tiap hari main gadget. Udah pastilah tuh matanya pasti bermasalah semua ya kan? Ya kan? Nah, udah. Jadi singkat cerita satu, kamu aja nggak tahu pemilihan lokasi di mana, ya kan? Produk yang orang sukanya mana, apa nggak tahu, benar nggak? Cara memasarkannya gimana, cara marketingnya gimana, nggak tahu. Semua nggak tahu. Singkat cerita apa? Gagal Pak. Hari ini saya tanya, banyak orang berbisnis Pak. Selalu kalau kita tanya, nah seperti ini ya, kalau di Multilevel Marketing, kalau kita tanya teman kita, ngajak teman kita untuk berpartner, alasannya apa Pak? Kalau yang masih kerja Pak? Nggak punya waktu. Bener Pak, saya udah pulang udah malam, Sabtu Minggu untuk keluarga, mana ada waktu, bener nggak? Nah kalau kita bicara bisnis, dia bilang apa? Iya saya mau bisnis, tapi tunggu saya nanti pensiun 55, ya kan? Nah begitu teman-teman Anda bilang nanti 55 dia mau pensiun, Anda tanya dia, oke tanggal setelah 55, setelah Anda dapat uang pesangon kan gitu kan? Nah Anda mau berbisnis, oke. Pertanyaan saya, ada nggak orang berbisnis yang pertama langsung berhasil? Iya, Anda di Surabaya nih, coba aja cek aja misalnya di Tunjungan tuh ya, dari ujung sampai ujung atau di mana coba, Anda tanya coba, usaha kamu nih yang pertama kan? Nggak ada Pak. Usaha kita yang pertama apa? Gagal. Yang kedua, gagal. Yang kesekian kali baru berhasil. Nah kalau kita 55 baru kita pensiun, baru kita bisnis, terus gagal gimana? Selesai bener. Udah 60 tahun kita mau kerja lagi, udah nggak punya uang. Nah kemarin waktu saya jadi pembicara juga yang di bank-bank juga. Nah ternyata begitu saya ngomong langsung pada pensiunan, pada bilang bener Pak kemarin. Nah ya kemarin ada dari Bank BNI, ya bener Pak kemarin saya pensiun, udah hilang Pak 300 juta saya. Nah ya bisnis gagal, nggak ada Pak. Ya saya kenal Pak Charul Tanjung hari ini, ya beliau sekarang 10 orang terkaya. Apakah beliau sekarang ini punya Bank Mega, punya Trans Corporation? Itu yang pertama kan? Nggak ada Pak. Kalau Bapak baca sejarah benar nggak? Iya. Dari anak singkong benar nggak? Pernah punya pabrik sepatu, ya kan? Jual beli mobil, mana? Hilang semua Pak, gagal. Ngerti nggak? Jadi nggak mungkin yang namanya pertama tuh kita berhasil loh Pak Ibu. Nah jadi gimana kalau kita ketemu orang kantoran? Nah dulu member-member saya orang kantoran paling banyak. Jadi begitu saya bicara saya bilang, mumpung kalian masih di usia 30-40 tahun, ayo mulai berbisnis bersama kita. Betul nggak? Betul dong? Nah saya juga tidak bisa menjamin kalau kamu bisa berhasil atau tidak. Tapi setidaknya kan kita memulai. Kadang-kadang orang masuk ke bisnis kita, dia cuma melihat apa? Ini 3,6 juta Pak, itu sesuatu luar biasa Pak. 3,6 juta kamu bisa dapat pembelajaran seperti hari ini Pak. Kita kuliah aja Pak, 50 juta, bayar SKS saja Pak, 100 juta, 150 juta, 5 tahun Pak, keluarnya masih belum bisa cari uang loh Pak. Nggak ada orang ngajarin kita loh Pak. Bener, kadang-kadang di bisnis kita ini begitu banyak partner bisnis kita, Anda kenal begitu banyak orang, hanya dengan 3,6 juta. Murah nggak Pak? Murah sebenarnya kalau untuk anak-anak muda, benar nggak? Nah, Ibu kuliah udah bayar berapa? Belum tentu dapat ini dari dosen, dari guru kita, karena mereka pun nggak ngerti Pak. Ya, jadi kenapa? Ya karena sering kali kan gini, kalau kita mau ekonomi kita udah sejahtera, udah kaya, lebih gampang kita mengajarkan orang jadi kaya raya, enggak? Kadang-kadang guru kita, sorry aja misalnya gitu ya, dari segi finansialnya mereka mungkin juga masih belum sejahtera, kan nggak mungkin juga ngajarin kita gimana kaya raya, bener nggak? Kalau mereka udah kaya raya, mereka juga nggak mau jadi guru. Pasti. Ya kan? Seperti itu. Seperti ini aja, seperti teman kita siapa? Bu Husniar ya? Iya, sekarang dapat ratusan juta katanya udah mau resign. Ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita mau jadi guru boleh ya. Itu sebenarnya kita mengabdi untuk negara, ya kan? Nah, tapi satu sisi kan kita tahu kalau kita jadi guru pun kita nggak akan mencukupi gitu loh, ya kan? Tetap kita masih butuh income tambahan, ya. Nah, oke, kembali ke sini lagi. Nah, jadi artinya sekarang kalau misalnya Pak Sugeng tadi butuh 50 juta per bulan, Pak Sugeng udah suka nggak suka Pak harus punya deposito 10 miliar Pak. Kalau 1 miliar tadi saya bilang ternyata 5 tahun habis. Kalau udah 5 tahun habis, masa Pak Sugeng 48 tahun harus kerja lagi? Kan gitu kan? Kenapa? Karena deposito di sini kurang banyak ya. Nah, jadi intinya teman-teman harus bisa mengumpulkan sini 10 miliar. Nah, kalau 10 miliar dalam waktu 7 tahun, berarti Pak Sugeng harus bagi 10 miliar dibagi 7 tahun. 7 tahun berapa? Kali 12. 84 bulan ya. Nah, berarti 10 miliar bagi 84 bulan
Berarti Pak Sugeng setiap bulan harus nabung 110 juta dari sekarang. Betul nggak? Ini kan cuma matematika. Jadi Pak Sugeng harus nabung, Pak. Ya Pak ya? 110 juta, Pak. Setiap bulan, Pak, selama 7 tahun. Nah, Bapak pensiun. Kalau Pak Sugeng nggak bisa nabung 110 juta, Pak, setiap bulan, Pak. Ya berarti kita nggak kerja selama-lamanya, Pak. Kan nggak ada matematika gimana kita bisa mau pensiun. Siap, Pak Sugeng? Nah, kalau 110 juta bisa nggak? Bisa. Level apa? Level Shogun. Ya, level Shogun kita punya income 150 juta sampai 250 juta. Nah, Pak Sugeng bisa nabung 110 juta, ya. Tapi kalau level samurai belum bisa 50 sampai 150 juta, maka udah habis gimana mau ini lagi, betul nggak? Ya, mau nabung 110 juta ya. Jadi kita tahu, jadi kira-kira rank apa yang paling cocok buat kita, ya. Jelas teman-teman? Bosan nggak sih? Hah? Enggak ya? Hah? Oke, jadi nah tadi 30 pertanyaan ya. Nah lanjut lagi tadi pertanyaan nomor 2. Udah bisa jawab ya gitu ya teman-teman ya. Jadi cara jawabnya gimana? Jadi teman dan jadi konsultan. Udah gitu aja. Nah ada member-member saya. Nah kan hari ini Bu Riana ya, Doraemon Group. Itu hari ini sudah jadi Daimyo. Dulu beliau pernah gini sampai bikin bentuk tim. Wow, bentuk tim. Coba kali kita bagi tim. Coba pertanyaan 30 pertanyaan itu apa aja tuh dari Pak Budi. Wah gitu ya. Jadi bagi tim 3. Coba masih catat. Setelah catat baru catat 20 lebih. Ketemu saya di Bali. Pak Budi, ini nggak ada 30 pertanyaan. Ya kan? Saya bilang memang tidak ada. Ya kan? Kalau saya bilang terlalu dikit, Pak, nggak ada yang mau belajar, Pak. Kalau saya bilang terlalu banyak, orang malas juga. Banyak amat pertanyaannya gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja teman-teman. Jadi angka 30 ini terserah saya ngomong. Iya. Ya. Memang benar kalau Anda di multi level marketing nggak ada yang bilang 30 pertanyaan, jadi suka-suka saya aja. Jadi artinya apa yang saya bilang? Jadi Anda harus mengerti bahwa ternyata tidak banyak pertanyaan, itu aja. Nah, seringkali apa? Satu lagi ya. Seringkali orang selalu bilang, oke, produk multi level marketing murah, Pak. Dijual mahal, betul nggak? Kan 1,8 juta, jangan-jangan produknya cuma 200.000, ya kan? Dijual 1,8 juta, kan itu kan? Nah, Anda harus bisa menjawab juga ya. Produknya biasanya murah tapi dijual mahal. Oke, berarti orang ini yang tanya tidak mengerti bisnis, Pak. Oke, hari ini ya biar teman-teman semua orang bisnis ya. Hari ini teman-teman sering dong pakai celana jeans ya. Nah, saya punya itu banyak kita dari industri kita celana jeans, kita produksi celana jeans. Nah, hari ini kita produksi celana jeans, saya jual ke Matahari sama ke Ramayana. Ya, 100.000 saya masukin ke Matahari ke Ramayana. Mereka jual berapa? Aduh terlalu murah Bu, 200. 300, 400. Hah? 300, 340, masih terlalu murah. Iya, jadi ternyata Pak kalau di industri Matahari produk umum mereka kali 4. Ya, produk umum mereka kali 4. Yang tidak umum mereka bisa kali 6 sampai kali 10. Iya, jadi artinya apa? Apakah saya harus berhenti? Oke ya, jadi artinya apa? Contoh, mereka kali 4 ya, jadi 100.000 yang kita berikan, mereka pasang 400.000. Nah, jadi pas lagi Idul Fitri, pas lagi Christmas, pas lagi ya Lebaran, Sinca gitu ya, dikasih diskon nih. Nah, diskon 50%, masih untung nggak? Masih, jadi 400.000 potong 50 tinggal 200.000 ya. Nah, sisa barang tinggal dikit-dikit nih nomornya nih, wah udah berantakan nih ya. Nomor besar, nomor kecil, sisa satu-satu. Nah, hot sale namanya kan itu kan. 50% tambah lagi 20%. Jadi ya kan? Jadi 200.000 potong lagi 20%, Pak. 160.000. Masih untung nggak? Masih, teman-teman. Jadi nggak ada namanya orang udah Matahari terang benderang lampunya, bener nggak? SPG cantik-cantik, ya kan itu kan udah bayar mahal-mahal, nggak ada untung. Mana ada Pak orang udah dagang nggak ada untung? Nah, nggak teman-teman. Jadi sebenarnya umum. Nah, teman-teman saya lihat lagi misalnya handphone nih. Nah, handphone ini Samsung. Ya 23 Ultra, misalnya kita beli 20 jutaan. Nah percaya nggak sama saya ini kan produksi katanya di China Pak, ya kan? Ini modal pasti di bawah 5 juta Pak, betul? Nah kenapa kita beli Pak 20 juta? Kan modal katanya di bawah 5 juta. Kenapa kita mau beli Pak 20 juta? Hah? Tapi kan nggak bisa juga posisi dibalik Pak. Ya udah kalau gitu saya kasih Bapak 20 juta tolong bikinin, kan nggak bisa juga. Ngerti nggak? Sama dengan produk SOP juga kita bilang 1,8 juta mahal. Jadi kita balikin, ya udah saya kasih kamu 2 juta lah, lu tolong bikinin, bisa nggak? Kan nggak mungkin Pak, kita mesti ke Jepang dulu tangkap ikan salmon kan gitu, nah, ya kan Pak? Ya kan? Nah, ngambil ukurannya dulu kan gitu, ya kan nggak mungkin. Satu saset kita berapa tuh isinya?
satu ekor ikan salmon dari Ikura Salmon dikeringkan cuma dapatnya 1 gram. Satu ekor ikan salmon yang dewasa dikeringkan cuma dapatnya 1 gram. Nah, satu SOP kita isinya berapa? 150 mg ya, marine placenta salmonnya. Jadi kalau satu ekor ikan cuma dapat 7 saset. Jadi satu kotak itu isi 28 saset. Isinya apa? 4 ekor salmon. 1,8 juta, mahal. Murah isinya jam 4 ekor salmon. Kenapa teman-teman? Ya kan? Nah gitu, teman-teman harus bisa menjelaskan kalau Anda ngerti. Ya, jadi semuanya jadi murah ya namanya. Oke, jadi tadi saya bilang, jadi barang dan mahalnya murah contoh nih tadi 20 jutaan ya. Modal mungkin di bawah 5 juta. Tapi nggak bisa perusahaan Samsung kalau Anda lihat coba dia punya pembukuannya 1 tahun kadang-kadang nggak ada untung 10% juga Pak. Karena banyak komponen kan harus mulai gaji karyawan, sewa tempat, sewa gudang, bikin pameran, apa? Barang rusak ya kan? Kan banyak lagi itu. Nah, belum lagi di advertising di pinggir jalan ya kan? Baliho pinggir jalan tuh berapa ratus juta, berapa miliar. Itu semua banyak, cetak brosur, SPG cantik, itu semua harus bayar. Setelah di total nggak ada 10%, nangkap ya teman-teman ya. Jadi itu loh, jadi namanya bisnis, nggak bisa Anda bilang itu. Nah, jadi kalau di AFC sama 1,8 juta, kalau secara konvensional Pak, sama dia juga akan pasang baliho. Nah, cuma sekarang biaya itu semua dihilangkan, itu dibayarin pada kita. Itu aja Pak, sama aja. Tangkap teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan, jadi tidak ada perbedaan yang sama aja gitu dengan bisnis yang lainnya. Oke, saya kasih satu gambaran lagi. Nah, teman baik saya itu juga pernah jadi kepala pabrik di Aqua. Nah, pertanyaan saya 600 mili. Nah, ini cuma karena ini mereknya Fit ya. Nah, contoh ini adalah Aqua gitu ya. 600 mili. Berapa modalnya? Satu ini modalnya Pak tidak lebih dari 500 perak, betul nggak Pak? Kan ini cuma biji plastik yang ditiup jadi botol, ya kan? Habis itu kemudian apa? Air dari mana? Sumber melalui pipa masuk sampai ke pabrik, di ultraviolet, di filter, masuk ke sini di seal. Tidak lebih dari 500 perak Pak modalnya Pak. Nah, kita beli di pinggir jalan berapa? 3.000 sampai 5.000 loh, ya kan? 6.000. Beli di restoran 10.000 kan? Di karaoke 50.000. Tangkap Pak? Ya di karaoke ya. Ini sini sering nih bagian, nah ini bagian karaoke, bagian diskotik ini 50.000. Saya kemarin pernah datang ke Pik 2 tuh ya, di Batavia tuh yang baru ya. Saya minum air putih paling mahal, lebih mahal daripada jus. Dia cas saya berapa Pak? 70.000 satu botol. Apa tuh? Malah saya minum kopi 45.000. Air putih Pak 70.000 Pak. itu di Pik 2 tuh di Batavia tuh ya. Kan sekarang banyak restoran-restoran, banyak kafe-kafe tuh. Nah, sekarang gitu. Minum air putih sekarang 70.000. Ya, jadi nah, pertanyaan saya kenapa kita beli? Kan kita tahu modalnya di bawah 500 perak. Ya. Jadi teman-teman ini adalah bisnis, oke? Jadi Anda harus mengerti namanya bisnis. Jadi bisnis itu wajar. Ya, ada masalah di tempat, penempatan di mana ya, semuanya. Jadi harus mengerti. Jadi wajar aja ya kalau kita bicara ini bisnis. Oke lah gitu ya. Jadi biar kita teman-teman jadi ada lebih paham. Jadi kalau ada pertanyaan orang bilang produknya murah dijual mahal, Anda harus bisa jawab ya. Kasih perumpamaan seperti tadi ya. Oke, jelas. Nah, ya 30 pertanyaan itu nggak banyak kok. Nah, lebih sering lagi pasti orang bilang apa? Saya nggak punya teman, ya kan? Bener nggak? Saya nggak bisa ngomong seperti Bapak. Ya kan? Nah, nanti udah ini apa? Saya nggak punya modal Pak. Nah, yang punya modal bilang apa? Saya nggak punya waktu. Nah, nanti yang dia apa? Saya mau pikir-pikir dulu. Saya mau tanya istri, tanya suami, tanya nenek saya, tanya kucing saya, ya kan? Tanya anjing saya gitu loh. Jadi pertanyaan itu cuma itu aja, 30 pertanyaan. Nah, jadi Anda harus bisa menjawab ya. Kalau Anda bisa menjawab, udah Anda jadi semakin Anda semakin jadi expert, udah Anda jadi berhasil di bisnis ini. Simple? Nah, kayaknya udah jadi samurai semua nih bisa ya? Oke. Jam berapa ya? Udah mau bubar ya? Oke, nah kenapa samurai tadi saya bilang sudah cukup terukur ya. Jadi income rata-rata kita udah punya 50 juta sampai 150 juta per bulan ya. Seperti itu. Nah, saya lanjut. Oke. Nah, ini saya punya simple 6 bulan program kerja untuk teman-teman bisa jadi samurai ya. Jadi saya bagi per bulan ya. Nah, nomor 1 teman-teman, seringkali kalau kita misalnya kita ngajak teman kita. Nah, teman kita pasti bilang, "Oke, saya bergabung Ruby 3,6 juta."
kapan saya balik modal, benar nggak? Kalau saya join Safir 10.800.000, kapan saya balik modal? Kalau saya join Diamond 21.600.000, kapan saya balik modal, benar nggak? Nah ini fair. Jadi artinya apa? Ini sama. Kalau kita kerja di kantoran ada namanya apa? Ya, ada SOP, kemudian ada ya job lah ya, job description. Kan bisa gitu kan? Saya kerja di kantoran, bos kerjanya gua apa kan itu kan? Nah ini kira-kira seperti itu ya. Jadi begitu kita masuk Anda tahu, Anda harus bikin daftar nama 100. Benar kan? Nah daftar nama itu sebenarnya lebih dari itu ya. Teman-teman bisa tulis dari teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja, teman pacar kita, teman pasangan kita, teman ibu kita, teman bapak kita, teman papa mertua, ibu mertua, banyak loh. Ya kan? Udah banyak bener. Nah, udah berkeluarga? Belum. Ya udah tulis aja nama pasangan. Habis itu. Ya, jadi kalau udah ini daftar nama, habis itu kemudian satu hari kita bisa prospek 5. Nah, prospek itu berbeda sama namanya presentasi teman-teman ya. Ya, prospek itu berbeda sama presentasi. Prospek itu cuma cari tahu, ya. Nah, dia misalnya kita say hi aja tadi Pak siapa? Ali, Pak. Pak Ali. Nah, Pak Ali, gimana kabarnya Pak Ali? Nah, gitu kan? Nah, kita udah lama nggak ketemu Pak Ali ya. Nah, gitu loh. Gimana kabarnya sekarang? Nah, kerjaan gimana? Bener nggak? Istri gimana? Anak-anak gimana? Papa, mama gimana? Gitu loh. Nah, dari situ Anda sudah dapat jawaban sebenarnya. Begitu contoh, misalnya dia bilang, papa mertua saya kemarin baru pulang dari rumah sakit nih. Kenapa Pak Ali? Iya nih, gula darahnya tinggi. Nah, kita udah catat gula darah tinggi gitu loh teman-teman. Nah, catat di situ. Jadi kita nanti suatu saat kalau saya mau presentasi, mau prospek, saya tahu cara masuknya bisa melalui situ. Nangkap ya? Tapi pada saat itu jangan langsung di prospek, jangan langsung di presentasi. Ya kebetulan Pak Ali saya punya produk. Wah, berarti Anda udah punya target. Langsung Pak Ali bilang ini ya, Budi ya, kamu ya 5 tahun nggak pernah telepon saya. Nah, begitu telepon saya langsung ingat saya apa? Multi level kalau multi level marketing kamu langsung ingat saya. Ya, jangan. Jadi kesannya kita tuh sudah punya target. Nah, jadi lebih elegan ya. Artinya apa? Nah, kita cuma cari tahu. Kapan kita mulai telepon Pak Ali lagi? 2 hari atau 3 hari kemudian. Setelah 2-3 hari kemudian begitu saya telepon Pak Ali lagi, Pak Ali kemarin kan kamu sempat ngomong nih, papa mertua kamu baru pulang rumah sakit karena diabetes. Nah, saya kemarin tanya loh beberapa teman, saya tanya ke Bu Ewin dan segalanya. Nah, saya dapat jawaban, ternyata kita ada SOP Pak, sangat bisa membantu papa mertua kamu. Kesannya apa? Kesannya saya perhatian, bener nggak? Tadi kan saya bilang saya nanya sini sana. Kesannya perhatian. Kalau pada saat itu Anda kasih jawaban, Anda udah menargetin saya ya. Jadi Anda udah mau jualan, udah Anda telepon saya ya, nangkep ya? Nah, gitu lah ya. Jadi harus ada permainan dikit-dikit lah ya. Main cantik bener gitu loh. Jangan asal main aja. Iya ya. Oke, jadi prospek presentasi 3 per orang. Nah, ini semua teori ya.